Penguasa Kuil Surgawi. Bab 81. Kakak senior, sudah lama tidak bertemu, kamu masih cantik sekali. Gao Weiwei tersenyum dan menyapa Leng Yijun. Suasana hatinya sangat rumit. Suatu ketika, dia berpikir dia mungkin tidak akan pernah melihat kakak perempuan ini lagi seumur hidupnya. Senior yang selama ini membantunya di kampus ini selalu melindunginya dari banyak pelecehan dari orang sembarangan. Karena dia melahirkan seorang anak sebelum menikah, dan kemudian tinggal berdua bersama Xiao Xiao selama lebih dari 4 tahun. Namun kini Xiao Tian setelah kembali dan menikahinya sebagai dewa perang asing, hal ini memberinya keberanian untuk hidup kembali dan kepercayaan diri untuk datang ke Tianhai, kota metropolitan internasional. Dia akhirnya bisa melihat Leng Yijun lagi. Dan Gao Weiwei menemukan bahwa Leng Yijun benar-benar menjadi lebih baik, dengan temperamen dan momentum yang tak terlukiskan dalam perkataan dan perbuatannya. Hal semacam itulah yang dia dambakan dan kejar. Dengan kata lain, bahkan di kota metropolitan internasional seperti Tianhai, Leng Yijun adalah salah satu wanita yang berada di garis depan. Leng Yijun tersenyum dan memeluk Gao Weiwei setelah mendengar ini, dan dia dipenuhi dengan desahan di dalam hatinya. Kemudian dia tidak bisa tidak menyalahkannya dan berkata, kamu bahkan tidak memberitahuku tentang hal sebesar itu setelah menikah, dan sekarang kamu punya anak. Hei, kamu lebih dulu dariku, tapi suamimu terlihat cukup tampan, Weiwei, selamat untukmu, dan aku sangat senang kamu bisa datang ke Tianhai. Ya, terima kasih, kakak perempuan. Tapi aku akan membutuhkan lebih banyak perhatian darimu di Tianhai di masa depan. Aku hampir tidak bekerja sejak lulus kuliah, dan aku merasa benar-benar kehilangan kontak dengan masyarakat. Gao Wei menghela napas. Leng Yijun meraih tangan Gao Weiwei, duduk di sampingnya, dan berkata, baiklah. Jangan khawatir, kamu sangat kuat, Weiwei, aku percaya padamu, aku yakin kamu dapat memiliki sesuatu milikmu sendiri bahkan di kota surga Tianhai dan bumi. Gao Weiwei mengangguk, tersenyum pada Leng Yijun dan bertanya, kakak senior, apa yang terutama kamu lakukan sekarang? Bisakah kamu memberitahuku tentang hal itu? Leng Yijun memainkan rambut di sisi wajahnya dan berkata, saya sekarang adalah manajer profesional, dan sekarang saya adalah manajer administrasi grup Yin. Ngomong-ngomong, Weiwei, Anda belum pernah mendengar tentang grup Yin, bukan? Saya akan memberitahu Anda omong-omong, grup Yin adalah salah satu dari 3 entitas teratas di kota Tianhai. Ini sangat kuat. Baru-baru ini, orang-orang dalam kelompok tersebut mengatakan bahwa Yin Chaoge, putri tercinta dari keluarga Yin dan dikenal sebagai burung phoenix keluarga Yin, juga akan kembali dari luar negeri dan membawa kembali banyak paten serta ilmu pengetahuan dan teknologi, yang sangat kuat. Saya merasa keluarga Yin kemungkinan besar akan melambung tinggi kali ini. Bagaimana dengan Weiwei, apakah kamu ingin bekerja di grup Yin? Kelompok Yin. Xiao Tians, yang duduk di hadapan kedua wanita itu, merasakan sedikit di dalam hatinya. Dia ingat bahwa ketika dia datang ke kota Tianhai kemarin lusa, sepertinya ada anggota keluarga Yin yang mengikutinya, dan pria tua. Sekarang kakak perempuan istri saya sedang membicarakan tentang grup Yin. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Yin Zheng? Dan kini Leng Yijun masih ingin istrinya bekerja di grup Yin. Xiao Tians berpikir sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya di bawah meja dan mengirim pesan ke Jiang Beichen yang tinggal di kota Tianhai, bertanya, tolong bantu saya bertanya pada Yin Zheng, apakah grup Yin milik keluarganya? Jika tidak, apakah itu ada hubungannya dengan mereka? Setelah Xiao Tians selesai mengirim pesan teks, Jiang Beichen dengan cepat menjawab, ini tuanku. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya berada di keluarga Yin untuk mendiskusikan kerjasama dengan Yin Zheng, kepala keluarga Yin. Saya akan bertanya padanya. Tapi Pak, bolehkah saya bertanya, apa yang dilakukan grup Yin? Jika Anda membutuhkannya, saya bisa membelinya. Xiao Tians menjawab, tidak, saya hanya bertanya dengan santai. Salah satu murid senior istri saya, bernama Leng Yijun, adalah seorang eksekutif senior di grup Yin. Dia adalah wanita yang sangat berkuasa. Dia juga ingin istri saya pergi ke sana. Jadi aku hanya akan bertanya. Oke, tanyakan saja pada Yin Zheng itu. Baik Pak, mohon tunggu sebentar, saya akan melaporkannya nanti. Jiang Beichen menjawab dengan hormat. Dan jika pesan teks di antara mereka berdua diketahui orang luar, seluruh kota Tianhai mungkin akan gemetar. Isi obrolannya sangat keterlaluan hingga mereka langsung membeli grup tak dikenal. Namun, Xiao Tians merasa tidak ada rasa pelanggaran, karena sangat sederhana. Jika dia ingin mengakuisisi grup di Tianhai,
tidak perlu memeriksa latar belakang dan latar belakang pihak lain. Lagi pula, itu tidak sebesar dia. Yah, sesederhana itu. Saat ini, Jiang Beichen sedang berbicara dengan Yin Zheng, kepala keluarga Yin, di ruang resepsi keluarga Yin. Sambil meletakkan teleponnya, dia bertanya kepada Yin Zheng, "Tuan Yin, saya baru saja meminta Anda bertanya, apakah keluarga Yin Anda ada hubungannya dengan grup Yin di kota Tianhai? Kami baru berada di sini untuk waktu yang singkat, dan ada beberapa hal yang tidak jelas belum." Namun saat ini, Jiang Beichen tiba-tiba mendengar bahwa Xiao Tians bertanya tentang hubungan antara grup Yin dan keluarga Yin. Yin Zheng sedang minum teh ketika cangkir teh di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Wajahnya langsung menjadi pucat, dan saat berikutnya Yin Zheng menjatuhkan diri ke tanah, berlutut di depan Jiang Beichen, dan berkata dengan sangat ketakutan, "Jiang. Tuan Jiang, Anda harus menyelamatkan saya tidak tahu siapa keluarga Yin saya. Mengapa grup Yin menyinggung Anda? Saya benar-benar tidak tahu. Tolong beritahu saya sesuatu. Saya akan memeriksanya sekarang, dan saya akan meminta grup Yin untuk melakukan koreksi. Tuan Jiang dapat membantuku." Baiklah, Jiang Beichen tercengang saat melihat Yin Zheng tiba-tiba berlutut di depannya. Dia berkata dengan bingung, "Baiklah, Tuan Yin, Anda bangun duluan. Bukan itu yang Anda pikirkan. Itu adalah senior nyonya yang merupakan eksekutif senior di grup Yin Anda, bernama Leng Yijun, yang ingin mengambil nyonya untuk bekerja di grup Yin." Tuan Jiang, apakah Anda bercanda? Istri Tuan, apakah Anda masih ingin pergi bekerja?" Yin Zheng bertanya masih tidak percaya, berlutut di tanah dan tidak berani bangun. Karena Xiao Tians dengan mudah membunuh prajurit level Dewa Perang hari itu. Itu sangat membuatnya takut. Di hadapan raksasa Xiao Tians yang menakutkan, belum lagi keluarga Yin-nya, bahkan keluarga Sangguan, yang menduduki peringkat nomor 1 di kota Tianhai, tidaklah cukup. Jiang Beichen berkata dengan mata kusut, "Jangan bertanya tentang ini, dan jangan terlibat secara membabi buta. Oke, cepat bangun. Kamu akan menakutiku. Kamu masih kepala keluarga teratas di kota Tianhai." Jiang Beichen diam menatap Yin Zheng tanpa berkata-kata. Jejak ketakutan melintas jauh di mata Yin Zheng, dan kemudian dia berdiri dengan canggung, mengutuk dalam hatinya, "Kamu Jiang Beichen sangat luar biasa, kamu berbicara omong kosong, saya tidak percaya, kamu pertama kali tahu tentang orang itu keberadaanmu di Beijing. Saat kamu menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya, kamu tidak takut, dan kamu masih berani membicarakanku, hari demi hari." Tentu saja Yin Zheng tidak mengucapkan kata-kata ini. Kemudian sebuah inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya, dan matanya langsung berbinar. Kakak perempuan dari istri orang besar itu ada di perusahaannya sendiri. Dan dilihat dari itu, Leng Yijun sepertinya memiliki hubungan yang cukup baik dengan istri yang ada itu. Peluang untuk keluarga Yin saya. Pikiran orang tua Yin Zheng tiba-tiba menjadi aktif. Jiang Beichen, sebaliknya, tidak memperhatikan mata Yin Zheng, dan tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Sebaliknya, dia dengan cepat membalas pesan Xiao Tians. Di ruang pribadi restoran barat, Xiao Tians, yang sedang minum teh, melihat jawaban Jiang Beichen dengan tatapan aneh di matanya. Dia menatap Leng Yijun dengan tatapan aneh. Kemudian melihat ekspresi bersemangat istrinya, dia terdiam. "Istrinya, kamu tidak tahu bahwa grup nomor 1 di Tianhai adalah milik keluarga kita." Xiao Tians merasa sedikit tertekan saat melihat ekspresi bersemangat Gao Weiwei. Karena dia tidak ingin menceritakan semuanya kepada Gao Weiwei secepat ini. Dia ingin Gao Weiwei menjalani proses adaptasi dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. "Kalau begitu oke, apakah Anda ingin bekerja sebagai pegawai di perusahaan di bawah-bawahan Anda?" Di sisi lain, Gao Weiwei dengan bersemangat bertanya kepada Leng Yijun, "Senior, apakah grup Yin begitu kuat? Perusahaan manakah yang menempati peringkat kedua dan pertama di kota Tianhai?" Leng Yijun berkata dengan ekspresi penuh kerinduan, "Grup peringkat kedua adalah grup keluarga Sangguan, yang disebut industri berat Tianhai. Grup peringkat pertama adalah grup Junlin. Grup Junlin adalah yang paling kuat. Tidak ada keluarga terkenal di kota Tianhai di belakang mereka. Dengan dukungan keluarga kaya, dia menjadi orang nomor 1 di kota Tianhai dalam waktu kurang dari 10 tahun, dan pendiri Junlin Group juga yang paling berkuasa. Saya mendengar bahwa dia mendirikan Junlin Group di perguruan tinggi, dan kemudian dia menjadi yang pertama di kota Tianhai." Melonjak ke langit. Ahem. Xiao Tians tiba-tiba tersedak tehnya saat dia mendengarkan, karena Leng Yijun sepertinya sedang membicarakannya.
Dan apa arti tatapan mata istrinya yang memujanya? Karena Xiao Tians melihat momen berikutnya bahwa istrinya yang sangat berkuasa, Gao Weiwei, memandang Leng Yijun dengan kagum dan bertanya, Senior, apakah pendiri grup Junlin benar-benar sekuat itu? Lalu Anda baru saja mengatakan bahwa grup Junlin didirikan lebih sedikit dari 10 tahun yang lalu. Apakah itu berarti pendiri Junlin Group seumuran dengan kita? Leng Yijun juga mengangguk kagum dan berkata, ya, benar, dan Weiwei, pendiri Junlin Group, sepertinya satu kelas denganku, dan hanya satu kelas lebih tua darimu. Dia benar-benar jenius yang tiada taraf. Tidak lebih lemah dari Yin Chaoge dari keluarga Yin, tapi dia menghilang 5 tahun lalu. Gao Weiwei tertegun, lalu bertanya, menghilang. Bagaimana bisa? Leng Yijun berkata dengan penuh emosi, hei, ya, dia menghilang. Kudengar dia sedang diburu. Kamu juga tahu bahwa orang seperti itu terlalu baik. Tapi baru-baru ini ada rumor di Tianhai bahwa pria legendaris itu sudah kembali lagi. Karena kemarin lusa, ketua grup Junlin meninggal dunia, dan manajemen puncak grup Junlin juga mengalami perubahan besar. Saat Leng Yijun berbicara, dia terus menghela nafas, hei, alangkah baiknya jika pria legendaris itu benar-benar kembali, maka kota Tianhai akan menjadi lebih menarik di masa depan. Dan saya selalu ingin bertemu dengannya. Ketika saya melihatnya kawan, pria legendaris itu. Xiao Tians mau tidak mau menggerakkan sudut mulutnya beberapa kali saat dia mendengarkan. Saya sangat terdiam. Karena, apakah pantas bagi kedua saudara perempuan ini untuk terlalu memuji diri sendiri dan terlalu memuja diri mereka sendiri di depan saya? Bab 82. Kenapa, Tuan Xiao juga tahu tentang grup Junlin? Anda baru saja mendengar kami berbicara tentang grup Junlin, dan ekspresi Anda tampak sedikit aneh. Leng Yijun melirik Xiao Tians dan bertanya. Gao Weiwei sepertinya sudah sadar kembali. Dia memandang Xiao Tians dan bertanya, oh, ya, suamiku, sebelum kamu pergi ke dunia luar, bukankah kamu juga berada di Tianhai 5 tahun yang lalu? Lalu tahukah kamu tentang grup Junlin? Gao Weiwei tampak penuh harap. Melihat Xiao Tians merasa ingin menangis tetapi tidak menemukan air mata di hatinya. Hei, sungguh istri yang bodoh, dia sebenarnya menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Tapi Xiao Tians masih tidak menunjukkan apapun di wajahnya, tapi berpura-pura tahu sedikit dan berkata, yah, aku pernah mendengar bahwa orang itu sangat kuat. Tapi yang tidak kusangka adalah grup Junlin sekarang berada di peringkat sudah nomor 1 di kota Tianhai. Leng Yijun tersenyum dan mengangguk dan berkata kepada Xiao Tians, ya, itu wajar. Pria itu saat itu adalah legenda hidup, tapi dia menghilang kemudian. Saat itu, saya juga baru saja datang ke kota Tianhai untuk magang. Saya mendengarnya segera setelah saya datang ke sini, saya telah mengalami perbuatan legendaris pria itu, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Nah, dan Tuan Xiao, Anda juga sangat mirip dengan legenda Tianhai itu. Anda meninggalkan Kaihai 5 tahun yang lalu dan sekarang Anda seperti itu kembali. Lalu Tuan Xiao, tunggu, Anda, nama keluarga Anda adalah Xiao. Saat Leng Yijun sedang berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan saat berikutnya dia berdiri seolah-olah dia melihat hantu. Karena dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia sepertinya pernah mendengar bahwa legenda komunitas bisnis kota Tianhai saat itu juga memiliki nama keluarga Xiao. Dan baru saja Gao Weiwei berkata bahwa Xiao Tians di depannya meninggalkan Tianhai 5 tahun lalu, tepat pada saat yang sama dengan hilangnya legenda itu. Hah? Kakak senior, ada apa denganmu? Tians adalah Xiao, ada apa? Apakah ada masalah? Gao Weiwei bertanya pada Leng Yijun dengan ekspresi konyol di wajahnya. Leng Yijun melambaikan tangannya dan berbicara kepada Gao Weiwei sambil menatap Xiao Tians. Tidak, Weiwei, kamu tidak tahu bahwa pendiri grup Junlin juga bernama Xiao. Dan dia juga tiba-tiba menghilang di Tianhai 5 tahun lalu. 2. Setelah Leng Yijun selesai berbicara, Gao Weiwei juga memandang Xiao Tians dengan bingung. Xiao Tians tersenyum, memandang kedua wanita itu sambil tersenyum dan berkata tanpa berkata-kata, yah, ada begitu banyak orang yang bernama Xiao, kamu tidak mengira aku adalah pendiri Junlin Group saat itu, kan? Ada lebih dari 20 juta orang-orang di kota Tianhai. Apakah Anda meragukan saya? Bagaimana mungkin? Xiao Tians tersenyum tanpa berkata-kata. Setelah Leng Yijun mendengar jawabannya, dia menepuk dadanya dan berkata, Fiu, aku takut setengah mati. Kupikir aku bertemu orang sungguhan. Oke, jangan bicara lagi.
Gao Weiwei juga tersenyum dan berkata kepada Leng Yijun, baiklah, kakak perempuan, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana suamiku bisa memiliki bakat dalam bisnis? Ketika dia membuka perusahaan kecil di Tianhai, dia diplot oleh orang lain. Hati orang-orang terbagi, Tians hampir dibunuh oleh orang itu saat itu. Dia orang yang baik hati, terlalu baik, dan terlalu mudah mempercayai orang lain. Datang dan pesan makanan. Hari ini aku ingin makan enak bersama kakak perempuanku Kain. Leng Yijun yang baru saja merasa lega mendengar Gao Weiwei berbicara tentang Xiao Tians. Hatinya terangkat kembali. Dia menatap Gao Weiwei dengan ekspresi kaku di wajahnya dan bertanya, Weiwei, kamu. Apa yang baru saja kamu katakan adalah lelucon, kan? Suamimu telah membuka perusahaan di Tianhai saat itu, dan dia juga kamu hampir mati karena rencanamu. Berhenti menggodaku. Gao Weiwei berkata dengan hampa, tidak, itu benar. Nanti, Tians pergi ke medan perang di luar wilayah. Aduh. Senior, jangan bicara lagi. Ayo pesan makanan. Aku sudah lapar. Leng Yijun menoleh dan menatap Xiao Tians dalam-dalam, yang duduk di seberangnya. Tapi hatinya bergetar. Pria di depannya terlalu misterius dan terlalu percaya diri. Tapi belum pernah ada orang yang memiliki aura dan kepercayaan diri seperti Xiao Tians. Apakah sosok legendaris yang mendirikan grup Junlin saat itu adalah Xiao Tians? Dalam rumor legendaris itu, seseorang bernama Xiao dijebak dan diburu oleh saudaranya yang paling dipercaya, lalu menghilang selama 5 tahun. Semua ini sangat sesuai dengan tingkah Xiao Tians di hadapannya, namun jika pria di hadapannya benar-benar legenda saat itu, maka ini terlalu mengejutkan. Pada saat ini, Leng Yijun mengubur keraguannya tentang Xiao Tians jauh di dalam hatinya. Ini sangat sulit dipercaya sehingga dia merasa bahwa Xiao Tians bukanlah pria legendaris seperti dulu. Tapi dia memiliki keraguan di hatinya, jadi Leng Yijun memesan dengan Gao Weiwei tanpa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, hari ini hanyalah pertemuan pertamanya dengan Gao Weiwei dan Xiao Tians. Adapun apakah Xiao Tians adalah legenda Tianhai 5 tahun lalu, akan ada banyak kesempatan untuk memverifikasinya di masa depan. Xiao Tians memandang Leng Yijun sambil tersenyum, tetapi saat ini dia sudah sangat tertekan. Dia diam-diam menghela nafas bahwa wanita cantik ini sama sekali tidak berdada besar dan tidak punya otak seperti yang dikatakan orang di internet. Sebaliknya, mereka semua sangat pintar dan indera mereka sangat akurat. Sebelumnya adalah sahabat Gao Weiwei, Shen Yuxuan, dan sekarang Leng Yijun di depannya. Hei! Xiao Tians menghela nafas dalam-dalam dan merasa sedikit sakit kepala. Sahabat dan saudara perempuan terbaik di sekitar istri saya semuanya sangat pintar, tetapi istri saya agak konyol dan manis. Dengan betapa konyol dan manisnya istriku, bisakah dia benar-benar terkenal di kota Tianhai dengan usahanya sendiri? Pada saat ini, Xiao Tians memiliki keraguan yang mendalam di dalam hatinya. Karena hari ini kebetulan hari Minggu, Leng Yijun tidak berangkat kerja, maka setelah mereka bertiga makan siang, Gao Weiwei ingin tinggal bersama Leng Yijun lebih lama lagi. Lagi pula, keduanya sudah lebih dari 5 tahun tidak bertemu, dan banyak hal yang ingin mereka bicarakan satu sama lain. Jadi Xiao Tians kembali sendirian dulu. Namun saat Xiao Tians pertama kali tiba di rumah, dia melihat Tianyi mengobrol dengan Gao Xiaoying di paviliun di lantai bawah. Jarak mereka terlalu jauh, jadi Xiao Tians tidak tahu apa yang dibicarakan kedua orang itu. Bagaimanapun, adik iparku Gao Xiaoying terlihat sangat bahagia dan memandang Tianyi dengan mata kagum dari waktu ke waktu. Apakah orang ini mencoba menjemput adik iparku? Sebuah pemikiran luar biasa terlintas di benak Xiao Tians. Lalu dia berjalan menuju mereka berdua. Saat Tianyi dan Gao Xiaoying melihat Xiao Tians datang, keduanya mengakhiri obrolan mereka dengan senyuman. Gao Xiaoying memanggil saudara ipar Xiao Tians lalu pergi. Tianyi juga berdiri, membuang senyuman di wajahnya dan memanggil kakak Xiao Tians. Xiao Tians memandang Tianyi dan bertanya, apa yang terjadi antara kamu dan Xiaoying? Menurutku kalian berdua baru saja mengobrol dengan sangat bahagia. Apakah kalian berdua sedang jatuh cinta? Ekspresi wajah Tianyi tiba-tiba menegang, lalu dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku dan Nona Gao? Dia adalah saudara perempuanmu mertua. Bagaimana aku bisa punya keberanian? Aku datang menemuimu untuk sesuatu. Tapi kamu tidak ada di rumah, jadi aku menunggumu di sini. Xiao Tians mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Jika kamu benar-benar menyukai Xiaoying, aku tidak akan menghentikanmu.
Jika kamu menyukainya, lakukan saja. Tianyi hampir menangis mendengarnya, karena dia benar-benar tidak berani. Setelah berpikir sejenak, Tianyi berkata dengan sangat getir, "Saudaraku, aku benar-benar ada hubungannya denganmu, dan sulit untuk menjelaskannya dengan jelas di telepon. Ini benar-benar sesuatu." Tianyi hampir menangis. Dia juga tidak menyangka kalau kakak tertuanya, kepala kuil surgawi yang selalu sangat serius, juga akan bercanda dengannya secara pribadi. Xiao Tians melihat ekspresi cemas Tianyi dan bertanya, apakah memang ada sesuatu? Baiklah, kalau begitu kamu bisa memberitahuku dan aku akan mendengarkan juga. Hal apa yang masih belum bisa kamu jelaskan dengan jelas di telepon? Ketika Tianyi mendengar ini, ekspresinya menjadi sangat serius, dan dia berbisik, saudaraku, ini masalah keluarga Xiao. Ini masalah keluarga Xiao dari Yanjing yang mengusirmu saat itu. Hah? Bagaimana dengan keluarga Xiao? Wajah Xiao Tians tiba-tiba menjadi dingin saat mendengar ini. Rasa dingin sedingin es melintas di matanya. Tianyi mengangguk dengan serius dan berkata, ya, saudaraku, keluarga Xiao dari Yanjing juga mendapat berita tentang pernikahan kamu dan kakak ipar di Beijiang. Dan mereka juga tahu bahwa kamu meminta Wan Tiansheng untuk mendapatkan barang ekstrateritorial itu. Identitas Dewa Perang. Karena kejadian itu, keluarga Xiao mengadakan pertemuan keluarga. Xiao Potian, Xiao Xiao dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menyambutmu kembali ke keluarga Xiao, namun ayahmu akhirnya berkompromi kamu kembali, jadi kemarin tuan kedua dari keluarga Xiao saat ini, Xiao Xiao, telah tiba di kota Beijiang, tetapi dia tidak tahu bahwa kamu telah datang ke Tianhai, jadi dia melewatkannya, tetapi sekarang dia bergegas ke Tianhai, menurutku dia akan datang kepadamu hari ini atau besok dalam 2 hari terakhir. Xiao Tians mencibir ketika mendengar ini, sambut aku kembali ke keluarga. Siapa bilang aku ingin kembali? Atau maksudmu aku akan kembali jika mereka memintaku untuk kembali? Tidak bersalah. Wanita itu memaksa Xiao Su mengusirku. Setelah meninggalkan keluarga Xiao, tidak ada yang berbicara kepadaku, haha. Sekarang mereka tahu bahwa aku memiliki identitas Dewa Perang, mereka ingin aku kembali. Kamu pikir aku akan setuju? Tianyi mengangguk dengan sinis dan berkata, baiklah, saudaraku, tentu saja kamu tidak akan kembali. Kalau begitu Xiao Xiao, majikan kedua dari keluarga Xiao, ada di sini tanpa alasan. Aku tahu ini dengan sangat baik. Tapi saudaraku, aku sedang berbicara tentang hal lain. Wanita dari keluarga Xiao itu, Lin Feiling yang mengusirmu dari keluarga, telah mengambil tindakan. Bas. Xiao Tians merasakan hawa dingin di hatinya ketika mendengar ini, dan suhu di sekitar mereka berdua turun sedikit dalam sekejap. Xiao Tians menyipitkan matanya dan bertanya, wanita itu, bagaimana dia akan melakukan sesuatu? Apakah kamu sudah mengetahuinya? Tianyi mengangguk dengan mata dingin dan berkata, setelah memeriksanya, wanita itu mengumpulkan lusinan pembunuh top dan menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan mereka. Dia mengikuti Xiao Xiao ke kota Beijiang tadi malam. Tapi sekali lagi, mereka gagal. Ya, menurut mendengar kabar dari saudara-saudara kita, para pembunuh itu juga berkumpul menuju Tianhai. Kami menilai mereka akan mengambil tindakan malam ini. Tianyi terdiam lalu berkata dengan cepat, tapi jangan khawatir, saudaraku, kami telah mengunci semua keberadaan para pembunuh itu. Tianqi dan Tianjiu bergegas ke markas mereka. Dan kakak iparku serta keluarganya, kami juga perlindungan tenaga kerja telah diatur. Dalam hal keamanan, ini benar-benar sangat mudah. Para pembunuh itu tidak memiliki prajurit tingkat Dewa Perang, dan Lin Feiling, dia tidak dapat menyewa pembunuh tingkat Dewa Perang. Setelah Tianyi selesai berbicara, Xiao Tians terdiam. Setelah terdiam beberapa saat, Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, melihat ke rumahnya dan rumah Gao Weiwei di kejauhan, dan berkata perlahan, Tianyi, kamu tahu, dulu aku berencana untuk melepaskan kebencianku pada keluarga Xiao. Aku tidak akan pernah berhubungan dengan mereka lagi. Jika aku mengatakan ini, apakah kamu percaya? Tianyi mengangguk dengan sangat serius dan berkata, ya, saudaraku, saya percaya. Kamu melakukannya demi saudara ipar perempuanmu dan Xiao Xiao. Saya tidak ingin membunuh terlalu banyak, tetapi saudaraku, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Orang-orang memang seperti ini, dan terkadang bukan kita. Jika Anda tidak ingin mengejarnya, Anda tidak akan melakukannya. Selalu ada orang bodoh yang merasa benar sendiri yang akan datang mencari kematian. Xiao Tians mengangguk dan berkata, ya, selalu ada beberapa orang idiot yang merasa benar sendiri yang akan datang mencari kematian. Saat berikutnya, mata Xiao Tians menjadi dingin.
Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, awalnya aku ingin memberikan ruang untuk ayahku. Tapi karena wanita itu bertekad mencari kematian, maka jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Tianyi, beritahu Tianqi dan Tianjiu untuk menyimpan bukti bahwa Lin Feiling menyewa pembunuh untuk membunuhku. Juga, ketika paman keduaku Xiao Xiao tiba, biarkan dia datang kepadaku malam ini, dan kemudian aku akan membunuh lusinan pembunuh itu dia. Seringai dingin muncul dari sudut mata Tian, dan dia berkata perlahan, oke. Haha. Temukan sekelompok pembunuh tingkat dewa setengah perang untuk membunuh penguasa kuil surgawi. Orang paling berkuasa di dunia. Ini mungkin lelucon terbesar sejak berdirinya kerajaan naga. Tak satu pun dari orang-orang itu akan hidup kembali malam ini. Adapun wanita yang bersembunyi di keluarga Xiao Dianjing, dia sudah tamat, benar-benar tamat. Dia bisa melarikan diri 5 tahun lalu, tapi kali ini, bahkan dewa tidak bisa menyelamatkannya. Setelah Xiao Tians pergi, Tianyi berbalik dan melihat ke arah keluarga Xiao Dianjing dan bergumam, bukankah lebih baik hidup dengan baik dan menikmati kemuliaan dan kekayaanmu? Mengapa kamu harus mencari kematian? Mengapa? Titik. Benar-benar bodoh dan mengerikan. Bersambung.